Harian Kompas dilarang terbit pada 20 Januari 1978 setelah memberitakan aksi mahasiswa menolak pencalonan Soeharto kembali sebagai presiden. Saya yang ditelepon, kalimatnya biasa aja. Besok Kompas nggak boleh terbit. Ada hal yang berubah setelah Kompas kembali terbit pada 6 Februari 1978. Pemerintah tanpa sungkan semakin ketat mengawasi pemberitaan. Nyaring-dering telepon dari penguasa makin sering terjadi. Yang selalu memperingatkan Kompas itu adalah Puspen Abri. Itu selalu menelpon ke entah Pak Yaakob, entah pemimpin redaksi, entah wartawan gitu, memberitahukan ini jangan, itu jangan. Tidak hanya itu saja, akhirnya Menteri Penerangan waktu itu dipegang Harmoko, lah itu juga menyampaikan larangan juga. Jadi larangan itu bisa jadi dari tingkat Menteri, Puspen, atau Kopkamtib atau di bawahnya lagi. Koramil itu bisa kadang-kadang begitu, mengaku ini nggak bisa ini, terus akhirnya Koramil memberi telepon ke Kompas untuk tidak diberitakan. Tak hanya mengawasi dari balik meja, radar penguasa juga mengikuti kemanapun wartawan pergi. Dari liputan politik hingga budaya, tak lepas dari pengawasan. Kayak intimidasi dalam bentuk-bentuk seperti kalau kita ngeliput di Taman SMA Marzuki, Rendra gitu ya. Kayak itu deketin kita. Dilihatin catatan, terus deketin, terus gitu kan. Kita di 1, 2, 3 orang. Redaksi Kompas pun akhirnya lebih berhati-hati dalam menulis berita. Berbagai cara dilakukan wartawan agar dapat menyentil penguasa lewat berbagai cara dan perspektif pemberitaan. Kita selalu gerilya. Artinya selalu berusaha untuk memunculkan meskipun nanti mungkin ditolak. Jadi gerilya terus. Kita berusaha terus. Ada yang kadang-kadang sempat muncul, ada yang tertahan, tapi terus berusaha terus. Jadi lingkungan wartawannya kayak gitu dulu. Kalau di Kompas yang bisa mengkritik itu adalah Des Luar Negeri. Des Luar Negeri itu menyindirnya melalui cari analog Filipina paling cocok itu Filipina. Jadi Marcos dan istrinya itu, Marcos dan Imelda Marcos itu menjadi ibaratnya tuh analognya di sini. Nah itu sampai dilarang nulis. Sempat ditelepon diperingatkan, Des Luar Negeri itu juga diminta untuk tidak terlalu mendramatisir Filipina. Gitu. Kalau di tempat saya itu Rendra, itu paling enak itu. Karena Rendra itu betul-betul secara verbal dia tuh ungkapkan bahwa keluarga ini cendana gini, wah langsung brut gitu kan, suasana di Taman SMA Marzuki. Dan di belakang tuh sudah banyak intel itu yang pakai baju preman, mereka sebutnya sebagai tekek gitu. Nah tekek itu pada di pojok-pojok itu sudah kelihatan gitu. Nah itu setelah tidak terkendali lagi, Rendra itu begitu vulgarnya dan dilempar pakai amoniak. Publiknya push gitu kan, wah lari semua gitu. Di masing-masing bidang itu memang mencari cara, karena kalau enggak dimarahin sama Pak Yaakob, pasti dimarahin. Jadi begitu kita munculkan gitu Pak Yaakob, waduh jangan dong, itu begitu. Nah gitu. Nah kita udah mundur lagi, terus nanti nyuri lagi gitu. Begitu di berbagai bidang. Kehati-hatian Kompas membuat tokoh pers nasional Rosihan Anwar menyindir jurnalistik Kompas sebagai jurnalisme kepiting yang tak langsung menggebrak dan mengkritik penguasa. Ini sebetulnya sebuah sindiran yang diberikan oleh Pak Rosihan Anwar. Kompas melakukan liputan kan tidak dengan langsung menohok. Nah, ketika kita ingin mencapai ke satu tujuan, ke seberang, kalau kepiting, kalau
mau ke seberang sana, di sini ada batu, nggak nabrak kan. Nabrak kalau kepiting ya mati. Nabrak, kalau Kompas nabrak tembok kekuasaan, ya tutup, maka itu turun. Kadang-kadang perlu menyamping, kadang perlu mundur. Nah ini kan khas kepiting kan begitu, tapi toh akan sampai. Jalan memang panjang, ini jalan budaya. Orang berkomunikasi itu yang paling penting bahwa tujuannya tercapai. Cara apa yang membuat tujuan itu bisa lebih tercapai? Gebrak-gebrak atau meyakinkan? Sesuai dengan sosok kepribadian saya, cenderung memilih dengan cara yang meyakinkan.